Jadi ini enten cerita yang sekaligus menginspirasi saya. Maksudnya gini, saya tuh nggak pernah mengaktifkan hak cipta video dan lain sebagainya, itu pasti ada alasannya. Gini loh, sampean itu kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama dengan saya kan, itu berarti mendapat hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi saya tuh nggak pernah mengaktifkan atau melarang orang untuk meng-share, itu silakan. Masalah hak cipta itu saya nggak peduli. Maksudnya gini, Imam Malik, sekelas Imam Malik itu pernah, Imam Malik pendiri mazhab Maliki, beliau itu pernah mengarang kitab, lalu kitab itu kan tersebar akhirnya di zaman beliau. Ini ceritanya ada di Ihya Ulumuddin juz 1, manaqibnya Imam Malik, Muqaddimah. Beliau itu pernah mempunyai karangan kitab. Setelah kitabnya menyebar, itu ada salah satu orang yang memalsukan nama beliau. Maksudnya gini, kalau di kitab kan ada mu'alif, nama pengarang. Nah itu nama mu'alif oleh salah satu orang di zaman dulu itu dihapus, diganti namanya sendiri. Berarti kan seolah-olah yang menulis bukan Imam Malik karena ada pemalsuan nama. Nah akhirnya ketahuan oleh muridnya Imam Malik, itu ketahuan, lalu muridnya aku melapor ke Imam Malik bahwa ada pemalsuan kitab beliau, hanya masalah nama mu'alif, masalah isinya tetap asli. Jawabannya Imam Malik gimana? Jawabannya Imam Malik itu lanu bali, saya tidak peduli, intinya ilmu tersalurkan, nggak peduli orang tahu dari mana. Maksudnya itu gini, Imam Malik itu nggak mengharap pujian, nggak mengharap sanjungan dan sebagainya, sehingga sekelas kitabnya saja dipalsukan namanya, beliau tetap ikhlas. Apalagi sekedar saya, kalau video di share tanpa ada yang ini, saya pernah itu sering ditanya, banyak orang yang nge-share video saya jawab saya tidak peduli, intinya itu ilmu tersalurkan, kan beres. Soalnya gini, sampeyan kali kula niku sami-sami umatnya Kanjeng Nabi itu mempunyai hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi kalau demikian sama nanti bisa ikhlas dalam masalah nasrul ilmi atau membagikan ilmu, kan selesai. Nggak sumpek akhirnya yang uripku nyantai-nyantai mawon. Wis intine urip niku digawe santai, digawe tenang, pokok ora maksiat. Beres, tenang. Perkataan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqi Al-Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, itu mengatakan gini, tarkul ma'asi wa huwa asyaddu minal ibadah. Min fi'li ibadah ya. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan ibadah. Tenang, meninggalkan maksiat itu lebih angel timbang lakoni ibadah. Akhirnya ketika lebih berat, konsekuensinya sama, pahalanya lebih besar. Iki aja geman, aja sampai ngomong wong ngopi ratau ibadah, ratau nang masjid, ratau poso. Belum tentu. Maksudnya gini loh, sapa ngerti wong kuwi ngopi terus akhirnya ninggal nyolong. Sapa ngerti wong kuwi ngopi akhirnya ninggal ngrasani tangga, ninggal meri karo tangga. Pergo ngopi, pergo nyantai cangkruan. Soalnya gini, nglakoni ibadah, alasannya masuk akal. Imam Nawawi melakukan ibadah kabeh wong iso, paham? Nglakoni salat duha iki arep pocah TK, arep tukang mendem, arep tukang opo, iki panggah iso nglakoni salat duha terima 2 rakaat. Tahajud seminggu wis ngrasa dadi wali. Entak poso lagi sewulan, tahajud lagi napa namine? Istiqomah sewulan wis ngrasa paling dadi wali. Iku bahaya. Salat tahajud, salat duha iku kabeh wong iso nglakoni, arep cah cilik, arep wong tua iso nglakoni, tapi lek tarkul ma'asi iku dawuh Imam Nawawi ora bakal kuat kecuali ila sidikun, kecuali wong-wong sing imane pancen top, pancen imane keren. Lho sampeyan poso, sampeyan tahajud iku baik, salat duha yo apik, tapi kowe urung karuan kuat ninggalne ngrasani, kowe urung karuan kuat ninggal meri neng tonggo. Lho nyawang wong ngopi isine seuden cah enom ngopi ra tau ngene. Yo hasilnya beda, hasil ibadah dibarengi ilmu karo ibadah tanpa ilmu hasilnya beda. Ngerti ngoten niku. Lek nglakoni salat duha, nglakoni tahajud kabeh wong kuat, tenan tak jamin kabeh wong kuat. Senajan khusuk porane intine gak terimakno bondo sah iku kuat. Tapi urung karuan kuat sampeyan sing ahli tahajud, sing sering poso ninggalne maksiat, ini sekedar ninggalne rasan-rasan abote ra karuan. Sekedar ninggalne meri karo tangga iki abote ra karuan. Akhire Imam Nawawi nggih masyhur ninggalne maksiat kuwi luwih apik timbang ibadah, soalnya sudah termasuk ibadah. Dan meninggalkan maksiat itu tidak mungkin kuat melakukan kecuali ilah sidikun, kecuali wong sing imane kuwi pancen top. Jadi ngono, ya rasa ngrasa sok suci paling apik wis nyantai urip wis tangi turu ngopi, mari ngopi ning sawah kesel turu, tangi-tangi ngopi, mangan, ngantuk turu neh beres. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sama tak ajari tasawuf itu gini. Sampean nyawang iki masalah maksiat moto, maksiat yang dilakukan dengan anggota tubuh berupa mata. Ini keterangannya sama buka lengkap di kitab Muraqi Ubudiyah karangan Imam Nawawi, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan dari Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aman gini, melihat wanita ajnabiyah atau lain mahram dengan syahwat itu dosa kan? Itu piye-piye semua ulama mengatakan itba'un nadhr lin nisa kuwi dosa. Tapi zaman kalau mau belajar tasawuf itu gini, sampeyan melihat orang lain, panjenengan melihat orang lain dengan nada merendahkan. Maksudnya gini, sampeyan ketika melihat orang, itu yang terbersit di pikiran langsung, wah wong iki ra iso apa-apa. Wah wong iki wong elek, wah wong iki wong fasik dan lain sebagainya. Aku ya dosa, paham? Jadi maksiat mata ini bukan hanya sekedar awakmu nyawang wong wedok lain mahram terus syahwat, iku ya piye-piye dosa. Tapi sampeyan nyawang wong liya dengan nada merendahkan ya dosa. Contoh gini, sampean ketika melihat orang lain itu terbersit di pikiran, wah wong iki ra tau nang masjid, wong iki ra tau poso, wong iki turu salate sering lali. Ki ya dosa, Pak. Jadi maksiat mata itu enggak hanya sekedar delok sing lain mahram dengan syahwat. Bahkan kalau dalam Ihya itu sama buka di bab amar ma'ruf nahi mungkar, itba'un nadhr lin nisa iku minas shaghair. Melihat wanita lain mahram dengan syahwat itu hanya dosa kecil. Tak baleni itba'un nadhr lin nisa iku minas shaghair, termasuk dosa kecil. Soalnya nggak ada sangkut pautnya dengan hak adami. Kalau sampean melihat orang lain dengan nada merendahkan, cah iki ra tau salat, cah iki agamane, pengetahuan agamane sithik, iki ya maksiat blok ya, iki maksiat. Itu termasuk juga maksiat. Bahkan itu termasuk ghibah fi qalbi. Ghibah kan banyak macamnya kalau dalam Ihya Ulumuddin. Jadi biasanya sama sing sering nang masjid, yang sering poso iki rungokno tenan. Sampeyan melihat orang lain dengan nada merendahkan, ketika melihat itu ada rasa merendahkan atau menganggap diri lebih baik, itu termasuk maksiat moto. Jadi nggak hanya sekedar melihat wanita lain mahram terus syahwat itu piye-piye dosa, tapi melihat orang lain dengan pandangan merendahkan itu yo dosa. Sama lek belajar tasawuf ini sudah nggak asing lagi dengan yang semacam ini. Jadi ini enten cerita yang sekaligus menginspirasi saya. Maksudnya gini, saya tuh nggak pernah mengaktifkan hak cipta video dan lain sebagainya, itu pasti ada alasannya. Gini loh, sampean itu kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama dengan saya kan, itu berarti mendapat hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi saya tuh nggak pernah mengaktifkan atau melarang orang untuk meng-share, itu silakan. Masalah hak cipta itu saya nggak peduli. Maksudnya gini, Imam Malik, sekelas Imam Malik itu pernah, Imam Malik pendiri mazhab Maliki, beliau itu pernah mengarang kitab. Lalu kitab itu kan tersebar akhirnya di zaman beliau. Ini ceritanya ada di Ihya Ulumuddin juz 1, manaqibnya Imam Malik, Muqaddimah. Beliau itu pernah mempunyai karangan kitab. Setelah kitabnya menyebar, itu ada salah satu orang yang memalsukan nama beliau. Maksudnya gini, kalau di kitab kan ada mu'alif, nama pengarang. Nah itu nama mu'alif oleh salah satu orang di zaman dulu itu dihapus, diganti namanya sendiri. Berarti kan seolah-olah yang menulis bukan Imam Malik karena ada pemalsuan nama. Nah akhirnya ketahuan oleh muridnya Imam Malik, itu ketahuan, lalu muridnya aku melapor ke Imam Malik bahwa ada pemalsuan kitab beliau. Hanya masalah nama mu'alif, masalah isinya tetap asli. Jawabannya Imam Malik gimana? Jawabannya Imam Malik itu lanu bali, saya tidak peduli. Intinya ilmu tersalurkan, nggak peduli orang tahu dari mana. Maksudnya itu gini, Imam Malik itu nggak mengharap pujian, nggak mengharap sanjungan dan sebagainya, sehingga sekelas kitabnya saja dipalsukan namanya, beliau tetap ikhlas. Apalagi sekedar saya, kalau video di share tanpa ada yang ini, saya pernah itu sering ditanya, banyak orang yang nge-share video saya jawab saya tidak peduli. Intinya itu ilmu tersalurkan, kan beres. Soalnya gini, sampeyan kali kula niku sami-sami umatnya Kanjeng Nabi itu mempunyai hak yang sama untuk mengetahui hukum. Jadi kalau demikian sama nanti bisa ikhlas dalam masalah nasrul ilmi atau membagikan ilmu, kan selesai. Nggak sumpah akhirnya yang muridku nyantai-nyantai mawon.